memastikan oksigen tidak pernah berhenti. Kalau tidak, ikan confirm akan mati. Saya cuma mau memberitahu di sini bahwa ini boleh dilakukan walaupun di skala rumahan atau belakang rumah. Hai, selamat bertemu lagi kita di channel Buat Sendiri 101. Dan kali ini saya ingin menunjukkan aplikasi solar di dalam kolam sistem Biofloc. Di belakang saya ini merupakan sistem solar yang digunakan untuk setakat ini memberikan aeration atau aerasi kepada 5 buah kolam Biofloc. Di sini saya ada menggunakan 4 air pump yang berbeza. Yang pertama ini dia adalah 220 watt, yang selebihnya adalah 100 watt, 100 watt dan juga 100 watt. Ya, ini adalah kita punya load. Di atas ini adalah hybrid charger controller, dimana yang ini adalah charger controller dan juga inverter. Ya, dia berfungsi sebagai hybrid. Dia kira satulah, berbeza dengan sistem solar yang konvensional. Dia ada asing charger controller dan juga perlu menggunakan lagi satu inverter. Tapi yang jenis ini, model ini dia sudah sekali. Spek dia seperti yang tertulis di sini. Ini adalah spek dia. Rated power 5500 watt. DC input dia menggunakan 48 volt DC, dan AC output 230, yang mana adalah sesuai untuk aplikasi elektrik di Malaysia, 230 volt. Dan kita punya solar charge mode, dia punya power adalah 6000 watt. 6000 watt ni adalah berapa besar capacity panel yang boleh digunakan. Dia boleh up to 6000 watt, dan maximum charger current adalah 100 ampere. So walaupun produk ini adalah dari China, tapi dia berfungsi dengan sangat baik dan harga dia tidaklah semahal-mahal dunia. Tapi bolehlah, untuk hybrid controller ini dia berharga sekitar 1600. So campur shipping lebih kurang 1700 lah. Bagaimana dia berfungsi? Di sini adalah circuit breaker untuk panel. Di atas tu ada solar panel, dan kemudian ini adalah input dia. Input masuk ke dalam. Kemudian kita punya battery, kita ada 8 biji battery, yang mana 4 ini adalah series, kemudian dia parallel dengan satu set lagi 4. So kenapa begitu? Sebab kita punya charger controller menggunakan sebanyak 48 volt. Ini adalah 48 volt sistem. Satu ini adalah 12 volt. 12 volt kali dengan 4. So dia sudah menjadi 48. Dan untuk menambah dia punya capacity, kita parallelkan dengan satu lagi 4 battery di dalam series. Battery sambung di sini tadi. Ini adalah circuit breaker untuk battery 48 volt. Yang ini 48 volt circuit breaker. Kemudian dia masuk di bagian battery lah di sini. Di sini adalah bagian battery. Kemudian output keluar daripada inverter adalah yang ini, wire warna putih ini. Saya sambungkan kepada satu watt meter supaya kita boleh tahu berapa penggunaan load. Ini dia lebih kurang 374 kata dia. Ya, lebih kurang 374 watt. Dan ini adalah extension untuk load. Setiap satu ini adalah dia punya load lah. So ada 4, sini pun ada 4. So setakat ini untuk supply kepada 6 kolam Biofloc, 4 ini sudah mencukupi. Di masa akan datang, tahun depan mungkin kami akan menggunakan supercharge. Dia masih berbalut begini, dan kita akan menggunakan ini. Tapi sebab motor yang digunakan itu adalah 3 horsepower, maka sistem ini sudah pasti tidak dapat menampung kekuatan motor, yaitu 3 horsepower yang ini. Dan dia connect kepada satu supercharge
AMR 500 yang ini. Saya ada try dan memang sangat luar biasa, mantap dia punya kekuatan angin. Pada saat ini power yang dihasilkan oleh solar panel adalah, kalau kita lihat, lebih kurang 400 watt dari solar panel. So solar panel generate 400 watt. Dan kita punya load, pemakaian load adalah sebanyak 378 volt. So panel itu dia dapat supply lebih besar power daripada penggunaan load. Saya ada perancangan untuk menambah lagi ini satu. Kemudian terpaksa solar panel itu kita juga naikkan dia punya power. Di sini saya ada sambung beberapa buah panel, dan seperti yang kita lihat di sini ada 400 watt panel. Yang ini 1, 2, 3 dan 4. Kemudian semua ini saya sambungkan secara series. Dua ini adalah 200 watt panel. So 200 watt panel ini saya sambung kedua ini secara parallel. Kemudian ujung daripada ini saya sambungkan secara series kepada 400 watt panel. Kita tidak boleh sembarang buat penyambungan daripada panel yang berbeza capacity ataupun dia punya power. Dia ada pengiraan dia yang khusus, bagaimana dia pengiraan tidak susah, tapi kita harus mempunyai basic elektrik untuk membuat sambungan panel seperti ini. Kelebihan charger controller yang ini, yang hybrid ini adalah saya sudah buat setting dia di mana apabila cahaya matahari itu cukup kuat dan kuasa yang dihasilkan oleh solar panel itu mencukupi, jadi load di mana setiap pump ini dia akan menggunakan elektrik direct daripada arus yang dihasilkan oleh charger controller itu. Ya. Dan kemudian apabila sudah malam, setting yang sudah dibuat di sini adalah dia tidak menggunakan baterai. Dia tidak menggunakan baterai, tetapi dia menggunakan utility elektrik. Yang ini saya ada sambung di sini. Yang sebenarnya yang ini adalah current yang ambil dari rumah lah. Jadi kalau matahari sudah turun, kemudian solar panel tidak dapat generate power, dia akan switch kepada utility electricity. Utility yang inilah dia akan supply. Just in case kalau waktu malam dan juga blackout, baru bateri ini akan digunakan. Ya, baru dia akan supply secara otomatis kepada sistem solar kita menggunakan kuasa daripada bateri. Ini adalah satu kelebihan yang terdapat pada charger controller yang ini. Dan apabila contoh pada hari-hari tertentu itu dia mendung, tidak ada matahari yang mencukupi, of course kita punya solar panel itu tidak dapat generate power yang mencukupi. Oleh itu tidak perlu risau karena utility current ini akan digunakan untuk charge kita punya bateri. Ya, di sini kita boleh nampak dia punya diagram panel. Dia sekarang sedang charge kita punya bateri juga. Begitu juga dengan utility. Utility juga sedang charge bateri. Ya. Oke, let's say current rumah dia blackout. Jadi kita akan tutup ini. Yang ini tadi supply ke kita punya charger controller, kita off. Dan apabila kita off, di sini dia sudah tidak ada lagi supply daripada utility atau daripada SSB lah. Kalau di Sabah dia SSB, kalau di Semenanjung dia TNB. So sudah tidak ada, dan dia sekarang menggunakan kuasa daripada bateri. Kuasa dari bateri untuk power up kita punya load. Dan apabila kita power on balik, kita punya supply dari utility. Dan ya, sekarang sudah ada supply daripada utility. Pada saat ini dia direct daripada utility terus kepada bypass, dan kita bagi sedikit masa, baru dia supply, dia charge kita punya bateri. Kekuatan aerator 4 ini saya sudah tunjukkan. Yang ini adalah 230 watt, kemudian 100 watt, 100 watt, 100 watt. So kekuatan dia adalah untuk supply 5 kolam bifloc. Ini adalah yang pertama, itu yang kedua,
ya just nice lah. Lebih kurang cukup saja dia punya kekuatan aerator, memadai. Kemudian kolam ketiga, ini adalah kolam yang baru dibuat, dan ya ini adalah kolam yang kedua di sini. Untuk memasang sistem solar seperti ini sebenarnya tidak sukar, dia tidak sesuatu yang begitu rumit, namun adalah disarankan perlulah sekurang-kurangnya kamu ada basic elektrik. Kenapa? Sebab kamu bermain dengan sistem elektrik yang mempunyai kuasa yang besar. Oleh sebab sistem begini yang kira agak besar, dia boleh mengakibatkan kebakaran atau renjatan elektrik. Jadi adalah sangat disarankan untuk sekurang-kurangnya mempunyai asas elektrik, atau kalau tidak pun ada rekan-rekan kita boleh panggil bersama yang mempunyai pengetahuan asas elektrik. Sebenarnya ini tidak juga rumit, terus terang saya katakan tidak rumit, tapi kamu harus pandai memilih charger controller yang sesuai. Sebab kenapa? Charger controller yang terdapat di luar sana ada pelbagai jenis. Pastikan sistem yang kamu mau gunakan itu adalah satu yang adalah compatible dengan charger controller. Contoh, charger controller ini adalah 48 volt. Kita kena pastikan kita punya bateri pun adalah 48 volt sistem. So kalau charger controller kita 24 volt tapi kita sambungkan ke 48 volt, dia tidak akan berfungsi. Sebenarnya dia ada pengiraan berapa banyak load yang dipakai dan berapa banyak panel yang digunakan untuk power kamu punya load. Begitu juga at the same time dia akan charge kamu punya bateri. Dia ada pengiraan dia. Saya akan kongsikan pengiraan di video selanjutnya. Saya cuma mau memberitahu di sini bahwa ini boleh dilakukan walaupun di skala rumahan atau belakang rumah. Kalau kamu menyukai video ini, jangan lupa tekan button like, subscribe, dan tekan button lonceng agar kamu tidak terlepas daripada video-video saya di masa akan datang. Terima kasih, sekian, kita jumpa lagi. Ciao.